Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022 telah dilaksanakan pagi ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Rapat koordinasi tim pengendalian inflasi di daerah maupun pusat, secara resmi telah dibuka oleh Presiden. Dalam keterangan pers, Menko Perekonomian dan Gubernur BI menyampaikan beberapa poin terkait stabilitas harga pangan. Gubernur BI, Perry Warjio, telah menyampaikan 3 kebijakan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022 seperti yang dilansir berita soloraya.com melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Inflasi yang dihadapi adalah permasalahan global. Gubernur BI menyampaikan bahwa, saat ini dunia sedang bergejolak, serta seluruh dunia sedang menghadapi inflasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketegangan politik, gangguan mata rantai global, hingga kebijakan proteksionisme yang dilakukan di beberapa negara. Pada kesempatan ini selanjutnya, berharap kami untuk melaporkan 3 hal yang terkait dengan perkembangan prospek inflasi serta kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh. Pertama, inflasi pada bulan Juli 2022 mencapai 4,94%. Masih lebih rendah dari negara lain, tapi melebihi dari batas atas sasaran 3% plus minus 1%. Terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47%, yang mestinya tidak lebih dari 5% atau maksimal 6%. Tekanan bersumber terutama dari kenaikan harga komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global dan juga mendorong sejumlah negara melakukan kebijakan proteksionisme pangan. Di dalam negeri terjadi gangguan pasokan di sejumlah sentra-sentra produksi hortikultura termasuk aneka cabai dan bawang merah akibat permasalahan struktural di sektor pertanian, serta cuaca, demikian juga ketersediaan antar waktu dan antar daerah. Kenaikan harga energi global juga telah mendorong kenaikan inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah administered prices, termasuk angkutan udara. Tekanan dapat tertahan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan atau yang sering disebut inflasi inti masih tetap rendah. Ini menunjukkan sebenarnya daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih meskipun sudah meningkat. Sementara ekspektasi inflasi juga terjaga. Kedua, inflasi IHK pada tahun 2022 kami perkirakan akan lebih tinggi dari batas atas kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Perakiraan ini terutama disebabkan oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca, serta kesenjangan pasokan antar waktu dan antar daerah. Inflasi pada tahun 2022 juga berisiko untuk melebihi batas atas sasaran 3% plus minus 1%. Di samping masih tingginya harga pangan dan energi global, kenaikan permintaan juga kemungkinan akan mendorong tekanan inflasi dari sisi permintaan untuk kedepannya. Ketiga, sejalan dengan tema Rakornas saat ini, kami memohon arahan dan perlunya langkah-langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Tidak hanya ini penting bagi pemulihan ekonomi, tapi juga memperkuat kesejahteraan rakyat. Presiden juga menegaskan, agar hal ini bisa ditindaklanjuti dan benar-benar menjadi langkah nyata. Semua pihak harus bisa bekerja sama dan saling bersinergi, baik itu di daerah maupun pusat. Inflasi global harus diatasi bersama melalui koordinasi yang kuat, antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika makro dan mikro dapat bersinergi dengan baik, diharapkan dapat menjaga kesejahteraan daya beli masyarakat serta mampu melanjutkan dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Gubernur BI menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Menko Perekonomian, tentang pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, serta sinergi antar kebijakan. Perry Warjio juga mengungkapkan bahwa sinergi yang dimaksud terdapat dalam 3 bentuk kebijakan.